Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik yang berhubungan dengan gelaran Piala Dunia Sepak Bola 2022 di Qatar. Apa yang menarik? Iya, ada yang menarik yang berhubungan dengan kekristenan kita. Yang saya yakin tidak sedikit orang yang menyikapi pertandingan sepak bola ini dengan cara yang salah. Maksudnya apa, Pak? Apa orang Kristen tidak boleh nonton pertandingan sepak bola? Oh, boleh banget. Siapa yang bilang? Saya nggak bilang orang Kristen tidak boleh nonton pertandingan sepak bola. Yang saya mau bahas di sini adalah sikap orang Kristen, terutama berhubungan dengan doa dan persembahan syukur yang berhubungan dengan Piala Dunia ini. Apa sih, Pak, maksudnya? Oke lah, gini lah ya. Pelan-pelan ya saya bahas. Di pertandingan ini ada beberapa tim atau kesebelasan gitu ya. Ya, karena ini Piala Dunia tentu timnya itu ada tim yang sebut saja Italia. Mayoritas pemainnya pasti beragama Kristen Katolik. Ya, kalau ada yang beragama di luar Kristen Katolik mungkin saya nggak tahu. Tapi setahu saya sampai sekarang mayoritas pemain sepak bola Italia itu Kristen Katolik. Kemudian pemain sepak bola dari Belanda, setahu saya mayoritasnya masih beragama Kristen Protestan. Oke. Ada lagi tim dari Prancis. Nah, kalau dari Prancis ini sudah ada campuran lah. Mungkin ada yang Kristen Katolik, mungkin ada yang Kristen Protestan, mungkin ada yang Muslim. Oke, kita bicara yang Italia dan Belanda saja deh ya, yang lebih aman untuk saya bahas ya. Nah, kalau ada orang yang mengunggulkan kesebelasan Italia dan satu orang lagi mengunggulkan kesebelasan Belanda. Kebetulan yang mengunggulkan ini ada dua pihak gitu ya. Dua-duanya orang Kristen deh. Terserah deh mau Kristen Katolik, Kristen Protestan, atau Kristen apa saja deh. Pokoknya orang Kristen gitu. Nah, yang saya amati misalnya pengagum atau penggemar tim Italia pasti ketika ini umpama ya bertanding dengan tim Belanda, pasti ini supporternya kalau fanatik banget ya, fanatik buta dan fanatiknya salah maksud saya. Dia berdoa mati-matian agar Tuhan memenangkan tim Italia kan. Udahlah ngaku aja. Begitu juga satu kubu yang mana pendukung tim Belanda. Dia akan berdoa mati-matian agar Tuhan memenangkan tim Belanda. Pertanyaannya, Tuhan bingung nggak? Nggak bingung sih, cuman Tuhan lucu aja ngelihat ini apa-apaan, yang satu minta saya menangkan Italia, yang satu minta saya menangkan Belanda. Kira-kira apakah Tuhan akan memenangkan dua-duanya? Ya tidaklah, pasti hanya satu di antara mereka. Siapa? Yang paling kenceng doanya, yang paling kenceng doa puasanya. Nggak gitu juga. Jadi siapa, Pak? Kita ambil ada dua pendekatan ya. Yang saya pernah dengar ada pendekatan predestinasi. Bahkan pertandingan sepak bola ada predestinasinya katanya. Apa itu? Tuhan sudah menentukan nanti pertandingan ini yang menang siapa. Lucu ya. Jadi Tuhan sudah menentukan. Kalau yang benar sih menurut saya bukan Tuhan yang menentukan siapa yang akan menang nanti. Tuhan sudah tahu siapa yang akan menang. Tapi bukan dia yang menentukan. Aku mau menangkan si Italia, bukan. Kalaupun itu Tuhan yang tentukan, nih kalaupun
Percuma dong orang yang Belanda ini berdoa supaya minta timnya menang. Iya dong. Ya kan Tuhan sudah predestinasi yang menang pasti Italia. Oke lah, lupakan soal itu. Yang benar adalah Tuhan ya pasti mendengar lah, ya. Tapi ketika Tuhan menjawab, ya, Tuhan dalam hal ini tidak akan mengabulkan kedua permohonan doa ini. Baik doa yang minta Italia menang atau yang minta Belanda menang. Tapi kan ada yang menang, Pak. Artinya Tuhan mengabulkan salah satu doa. Tidak. Jadi yang menang siapa? Yang kuat berdoanya. Kalau dua-duanya kuat doanya gimana? Kan nggak mungkin dua-duanya menang dong. Pasti harus ada satu yang kalah. Jawaban yang benar adalah, yang menang adalah satu tim yang misalnya latihannya sama-sama, ya saya yakin sih sama-sama keras ya latihannya ya. Mungkin yang tim yang latihannya lebih keras. Ini umpama. Kemudian yang punya pelatih lebih pintar strateginya. Yang mempunyai tim pemain lebih kuat dari tim lawan. Yang segala macam deh. Pokoknya yang terbaik ya. Yang latihannya terbaik, yang punya pelatih terbaik, yang punya tim terbaik, yang mempunyai tim dengan kerjasama terbaik, dan seterusnya deh. Ya, tim yang satu lagi mungkin terbaik juga dalam segi latihan. Tetapi ada satu segi misalnya kerjasama di antara timnya itu tidak bagus sehingga bisa saja dia kalah. Mulai Anda nangkep kan poin saya. Oke deh, lanjut dulu ya. Jadi di sini, kalau Anda nonton sepak bola, saya bukan bilang Anda tidak kita tidak perlu berdoa. Ya kalau dalam urusan sepak bola ini, saran saya ya, Anda nonton aja. Nggak usah lah Anda berdoa sampai sampai pakai puasa minta kesebelasan Anda dimenangkan. Sepertinya Tuhan juga tidak suka gitu dengan doa yang seperti itu. Anda nggak percaya sama saya? Anda tanya Tuhan. Lanjut dulu deh. Kemudian yang kedua, ketika misalnya Belanda ini menang, Anda mengucapkan syukur, Anda memberikan persembahan ke gereja, Anda bilang, Tuhan terima kasih, saya ucapkan syukur karena tim saya, tim Belanda ini akhirnya menang sesuai dengan doa saya. Oleh karena itu saya berikan persembahan syukur saya. Anda kira Tuhan suka menerima persembahan syukur Anda? Kemudian Anda minta, mohon dukungannya Tuhan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kalau bisa nih Belanda jadi juara dunia. Anda pikir Tuhan senang dengar doa Anda? Nah, ada satu video, ini menarik ya. Kita lihat saja sebagai pelajaran ya. Kita simak videonya. Bersama persembahan jemaat, ada beberapa pribadi dan keluarga yang membawa persembahan khusus, yaitu pengucapan syukur, persepuluhan, dan pembangunan gedung gereja. Pengucapan syukur dari seorang Bapak Dewi 3, ucap syukur atas kemenangan Belanda, mohon pertolongan Tuhan untuk pertandingan selanjutnya. Anda dengar tadi, ada persembahan syukur. Ya dia mengucapkan syukur dan mempersembahkanlah, dalam hal ini uang lah ke gereja. Atas kemenangan timnya, yaitu tim Belanda. Dan dia minta pertolongan Tuhan juga untuk pertandingan selanjutnya. Bagi saya, ini sebuah pengucapan syukur dan permohonan yang melecehkan Tuhan. Jadi Tuhan dianggap penolong dia hanya untuk urusan pertandingan sepak bola. Ya pertandingan sepak bola ya bertanding aja gitu. Dan ini sebenarnya tidak berlaku untuk pertandingan sepak bola saja. Jadi gini deh, kalau Anda misalnya anak Anda pintar berenang, kemudian anak Anda ikut perlombaan renang. Nah, kebetulan seluruh pesertanya misalnya ada 10 gitu ya.
semuanya dari sekolah yang sama, sekolah Kristen, pasti 10-10-nya biasanya, belum tentu saya benar sih ya, biasanya 10 orang tua ini berdoa kencang-kencang gitu ya, walaupun tidak bersuara. Tuhan, semoga anakku yang menang. Tuhan, tolong anak saya, supaya anak saya yang menang. Anda pikir kalau 10 orang itu berdoa sama kerasnya, pakai doa puasa, Tuhan akan menangkan 10-10-nya? Ya enggak lah, hanya satu yang menang. Ya, siapa? Sama kira-kira. Yang latihannya kuat, yang punya pelatihnya juga bagus, yang punya pelatih ngajarin tekniknya juga bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan persiapan sebelum menjelang pertandingan juga bagus, dan banyak faktor lagi. Jadi, bukan mengecilkan kuasa Tuhan dalam hal ini. Tuhan nggak akan ikut campur dalam hal ini. Nggak fair lah Tuhan memenangkan salah satu dari 10. Apalagi salah satu dari 10 yang dimenangkan misalnya persiapannya yang tidak baik, terus jadi menang. Ya Tuhan jahat dong. Ya Tuhan akan biarkan saja siapa yang di antara 10 anak ini yang persiapannya bagus, latihannya keras, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia yang menang. Dan Anda yang minta untuk anak Anda menang dan anak Anda tidak menang, jangan marah sama Tuhan. Karena Tuhan tidak peduli gitu dengan doa-doa seperti ini. Nah, inilah yang saya mau supaya orang Kristen juga cerdas. Iya, cerdas dalam hal doa-doa seperti ini. Apalagi doa, ya tadi, supaya kesebelasannya menang. Kemudian kalau menang, memberikan persembahan ucapan syukur kepada gereja, dan minta lagi didoakan agar Tuhan memenangkan atau memimpin dalam pertandingan berikutnya atas kesebelasannya. Ini terlalu melecehkan Tuhan. Oke? Jadi saran saya, Anda mau suka olahraga apapun, ya misalnya tadi sepak bola, nonton olahraga renang, nonton pertandingan bulu tangkis gitu ya. Apalagi kalau para pemainnya semuanya orang Kristen gitu ya. Ya Tuhan akan membiarkan saja. Siapa yang menang? Ya tadi yang persiapannya yang bagus. Anda jangan bilang saya tidak percaya kuasa doa ya. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Anda jawab, wah berarti Pak Chandra itu nggak percaya sama kuasa doa. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kesebelasan kita, anak kita dalam pertandingan akan dimenangkan. Bukan begitulah. Kita harus menempatkan doa dan mengharapkan kuasa dari doa kita di event-event yang tepat, bukan dalam hal seperti ini. Ini justru melecehkan Tuhan, ya. Kalau anak saya bertanding, ya, paling saya berdoa gini, Tuhan, pimpin pertandingan ini, ya. Biarkan anak-anak bertanding dengan sportif, biarkan mereka menunjukkan kehebatannya masing-masing, dan biarlah yang terbaiklah yang menang. Serius, saya akan berdoa seperti itu. Tuhan pimpin agar pertandingan ini tidak kekurangan sesuatu apapun, ya. Misalnya kalau pertandingan sepak bola, saya boleh aja minta kiranya Tuhan berikan cuaca yang baik gitu ya, supaya pertandingan berjalan dengan lancar, ya. Dan biarlah kiranya masing-masing pemain Tuhan berikan hikmat, bermain dengan saling menghargai sesamanya. Udah gitu aja. Saya tidak akan minta kesebelasan saya harus menang Tuhan. Saya tutup bungkus dalam nama Tuhan, darah Tuhan Yesus. Astaga, doa pakai tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus supaya kesebelasannya menang. Ini benar-benar pelecehan. Oke? Jadi itu saja deh ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.